Hati-hati dengan tiga wanita ini, kawan. Walaupun memesona, walaupun menawan, mereka bisa membuat hidupmu berantakan. Yang pertama adalah wanita jenis mau bruto. Ini singkatan dari modal otak atau badan doang. Wanita-wanita seperti ini biasanya otaknya kosong, ratu drama, pemalas, enggan belajar, bangga dengan ketidaktahuan mereka, dan mereka mengandalkan penampilan fisik serta keseksian tubuh untuk memanipulasi pria. Yang kedua adalah wanita jenis mukang tuh, alias modal ngangkang doang. Seperti yang sudah saya bahas di e-book terbaru yang berjudul Jebakan Wanita Toksik, wanita-wanita jenis ini adalah yang paling berbahaya dan paling jago membuatmu menjadi budak mereka. Mereka materialistis, hedonis, boros. Uangnya didapat dari hasil ngangkang plus melakukan servis untuk para om-om berduit. Mereka sudah terbiasa mendapatkan uang banyak dengan cara yang gampang. Yang lebih parah, mereka ini bangga menjadi pelakor atau simpanan. Yang ketiga adalah wanita jenis motik toh atau modal TikTok doang. Wanita-wanita ini referensi ilmunya cuma dari TikTok. Mereka seharian hanya bermain ponsel karena merasa harus diratukan. Jadi mereka merasa bersantai-santai di rumah tidak membantu suami. Dan yang paling seram, mereka ini termakan doktrin TikTok dan merasa kalau pria itu lebih rendah dari wanita. Kebalikannya kawan, kamu juga jangan sampai jadi tiga pria seperti ini yang sering menjebak wanita. Oke, yang pertama adalah mocodo atau pria modal bacot doang. Mereka banyak memberi janji manis kepada wanita. Pintar berbohong plus pintar mengarang cerita. Mulutnya manis, jago merayu, tapi jago menjebak wanita. Kalau sudah termakan omongan manisnya, wanita akan menurut disuruh melakukan apa saja. Terus yang kedua ini ada yang namanya moyangdo, atau pria yang modal sayang doang. Mereka ini pengangguran, tidak mau mencari uang, selalu merasa menjadi korban, tidak mau meningkatkan diri, tapi minta diterima apa adanya. Hobi mereka adalah mengajak wanita untuk hidup susah bareng. Modalnya cinta. Serem kan kawan? Jangan sampai ya kamu jadi pria-pria seperti ini. Yang ketiga, kamu pasti sudah tahu. Namanya pria mukondo, alias modal kondoang. Mereka ini tidak bertanggung jawab, berpenampilan menarik tapi manipulatif. Mereka menganggap semua wanita adalah mainan untuk memuaskan nafsu mereka. Jadi mereka tidur dengan siapa saja sembarangan. Yang lebih parah, mereka itu juga jago meminta uang wanita. Jadi wanita sudah ditiduri, dipermainkan, dihabiskan uangnya, setelah itu ditinggalkan. Serem banget kan kawan? Nah, dengarkan kawan. Pria yang cuma bisa menilai wanita dari kecantikan fisik dan mengedepankan nafsu, itu bukan pria berkualitas tinggi kawan. Itu adalah budak nafsu yang gampang banget dikendalikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ibaratnya pria yang cuma mengikuti nafsu itu seperti anjing yang diberi tulang. Cuma melihat penampilan langsung ngiler, langsung menurut, dan lupa sama harga diri sebagai seorang pria. Kamu rela, uang, bahkan masa depanmu cuma buat dapat validasi atau perhatian dari wanita yang mungkin tidak punya nilai apa-apa selain filter aplikasi media sosial. Terus habis ini saya mau bahas nih, trik psikologi sederhana yang bisa membantu kamu agar tidak tertipu sama fisik wanita. Ini penting banget kamu pahami, karena ya emang pada dasarnya pria itu gampang banget tergoda sama tampilan fisik. Jadi sebenarnya ada dua konsep psikologi yang bikin kamu buta sama kecantikan dan keseksian tubuh wanita. Pertama, namanya efek halo. Kamu lihat wanita paling cantik di kafe Jalan Braga dan otakmu otomatis berpikir dia pasti pintar, pasti baik hati, pasti setia. Padahal aslinya dia mungkin toksik atau tidak punya nilai sejati. Kecantikan fisik itu cuma kemasan kawan. Jangan pernah beli barang cuma karena bungkusnya bagus. Kamu harus lawan efek halo ini dengan fokus mencari bukti karakter, bukan bukti penampilan. Kedua, kamu terjebak di kepuasan instan. Nafsu itu butuh kebahagiaan cepat. Lihat wanita cantik, kamu langsung sudah membayangkan yang enak-enak sama dia. Padahal nilai sejati itu butuh yang namanya kepuasan jangka panjang.
Kamu memilih push up di gym di Jakarta, membaca buku di perpustakaan kota tua, atau kerja keras yang hasilnya baru kelihatan berbulan-bulan lagi. Bukan memilih untuk senam jari sambil membayangkan wanita cantik yang habis kamu lihat tadi. Pilih perjuangan, kawan. Latih otakmu untuk menunda kepuasan nafsu dan mengalihkan energi itu ke hal-hal yang benar-benar membangun masa depanmu. Ini namanya menguasai diri. Pria berkualitas tinggi itu bertanggung jawab dan tidak akan mempermainkan wanita. Ubah fokus dari mendapatkan jadi memberi nilai. Pria nafsu fokusnya gimana cara saya dapetin dia. Pria sejati fokusnya gimana cara saya menambah nilai ke hidup saya dan hidup dia. Jangan chat wanita cuma buat flirting. Chat dia buat kasih dukungan serius atau insight yang berguna buat masa depannya. Jadilah support system, bukan predator. Itu namanya tanggung jawab emosional. 2. Bangun fondasi hidup yang kuat. Kamu tidak akan jadi pria tidak bertanggung jawab yang suka mempermainkan wanita kalau kamu sudah jadi rumah yang kokoh. Kamu harus punya goal karir, finansial yang sehat, dan lingkungan pertemanan yang positif. Kalau kamu sudah kokoh, kamu tidak akan mencari wanita buat sekadar dimainkan. Kalau kamu tidak ada niatan serius sama dia, hormati batasan. Jujur adalah bentuk tanggung jawab tertinggi. Lebih baik jujur dan pergi daripada berbohong dan menyakiti. 3 kunci utama. Rayu Tuhan dulu. Ini inti dari semuanya. Balik lagi ke filosofi tadi. Jangan belajar merayu wanita sebelum kamu merayu Tuhan dengan cara berdoa dan beribadah. Saat kamu rutin berdoa, hati kamu jernih dan kamu punya benteng iman yang tidak bisa ditembus nafsu buta. Kamu akan sadar apa yang kamu kejar itu cuma nafsu atau memang jodoh terbaik yang Tuhan pilihkan. Tuhan akan melindungi kamu dari pilihan buruk. Saat kamu fokus beriman, kamu menghormati diri sendiri dan kamu tidak akan membiarkan diri kamu jadi pria murahan yang cuma mengejar fisik dan mempermainkan hati orang lain. Dengarkan baik-baik, kawan. Kamu itu diciptakan dengan akal, kehendak, dan spiritualitas. Nafsu itu cuma insting primitif, sama kayak lapar atau haus. Apakah kamu akan membiarkan hidup kamu dikendalikan sama rasa lapar? Tentu tidak. Kamu mengatur kapan kamu makan. Begitu juga dengan nafsu. Jurus afirmasi 1, The Anti-Needy Shield. Saya mau kamu ulangi kata-kata ini dalam hati. Setiap kali kamu mulai panik karena wanita lambat merespons, atau kamu merasa sangat butuh ingin mengirim pesan padanya, harga diri saya tidak ditentukan sama validasi dia. Saya punya nilai tinggi karena nilai yang saya bangun, bukan karena like atau chat dari dia. Pria yang imannya kuat, yang fokus merayu Tuhan dulu, tidak akan merasa butuh. Kenapa? Karena sumber kebahagiaannya ada di dalam diri dan hubungannya sama Pencipta. Dia tidak butuh wanita buat melengkapi, dia cuma butuh wanita buat menemani. Kamu harus jadi pria yang utuh tanpa perlu diisi oleh siapapun. Jurus afirmasi 2, Energy Focus and Redirect. Ingat konsep tadi, kawan, nafsu itu energi instan. Sekarang kita alihkan. Setiap kali kamu lihat wanita cantik yang memicu nafsu buta, jangan dihindari, hadapi, akui, dan langsung alihkan energinya. Jangan biarkan energi maskulinmu diperas sama bayangan kosong. Kalau kamu tergoda buat scroll Instagram wanita tidak jelas, ganti dengan buka e-book atau e-course tentang skill baru. Kalau kamu pengen chat dia jam 11 malam, ganti dengan journaling atau perencanaan besok. Energi saya terlalu mahal buat dibuang ke hal sia-sia. Energi ini cuma buat tujuan saya, buat nilai saya, dan buat wanita yang sepadan dengan perjuangan saya. Afirmasi ini mengunci kamu pada tanggung jawab terhadap waktu dan energimu sendiri. Kamu adalah master atas aset paling berharga kamu, waktu dan fokus. Motivasi keras buat kamu. Jangan jadi NPC, kawan-kawan. Saya tidak mau kamu cuma jadi karakter pendukung atau NPC dalam hidup wanita lain. Wanita toksik itu ahli banget bikin kamu jadi supporting role. Kamu jadi dompetnya, kamu jadi sopirnya, kamu jadi terapis emosinya. Kamu mengorbankan masa depanmu demi drama sesaat dia. Kapan kamu mau jadi tokoh utama di hidupmu sendiri? Pria tokoh utama itu punya visi, punya tujuan, punya harga diri yang tidak bisa ditawar. Dia tidak takut ditinggal karena dia tahu siapapun yang datang ke hidupnya harus menyesuaikan diri dengan tujuan dan nilai dia. Kamu sudah punya kunci utamanya.
Merayu Tuhan dulu. Lakukan ibadah dengan sepenuh hati kawan. Disiplinkan diri kamu. Ketika kamu punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, kamu tidak akan takut kehilangan apapun di dunia ini, termasuk wanita. Inilah pria 100%, pria yang imannya kuat, nilainya tinggi, dan dia adalah pilihan, bukan sekadar pencari pilihan. Kamu adalah hadiah buat wanita yang tepat. Langkah lanjut, saya mau kamu upgrade ilmu pertahanan diri untuk memperkuat perisai dan mentalitas anti nafsu buta kamu. Kamu harus paham betul gimana sifat toksik itu bekerja. Kalau mau belajar lebih dalam tentang hal ini, cek e-book Jebakan Wanita Toksik. Kenapa? Biar kamu bisa melihat wajah asli dari semua sifat toksik yang tadi kita bahas. Di sana, kamu akan lebih paham tentang mind games, gaslighting, dan red flag yang bikin pria buta karena nafsu. Ini bukan buat kamu jadi player atau pembenci wanita. Ini buat kamu jadi pelindung atas hati dan nilai kamu sendiri. Dengan ilmu ini, kamu bisa melindungi diri dan memilih wanita yang benar-benar bisa membangun, bukan merusak kamu. E-booknya bisa kamu baca di kolom deskripsi, komentar, atau bio. Kamu sudah mendengar semua jebakan, trik psikologi, dan tanda bahaya dari wanita toksik. Kamu sadar efek halo dan nafsu buta bisa bikin kamu jadi boneka yang gampang dimanipulasi. Dan kamu sadar kebanyakan pria di luar sana terjebak di lubang yang sama. Mereka adalah budak scroll, budak nafsu, budak validasi yang rela mengorbankan masa depan demi perhatian sesaat. Tapi kamu berbeda. Kenapa saya yakin? Karena kamu sudah menghabiskan waktu kamu di sini mendengarkan hal-hal yang tidak nyaman. Kamu rela ditampar kebenaran karena kamu punya keinginan membara untuk meningkatkan diri. Itu kawan, adalah sifat dasar pria 100% yang sejati. Komitmen pada pertumbuhan diri. Kamu adalah master atas diri kamu. Kamu tidak akan lagi jadi pria yang merasa butuh. Kamu tidak butuh validasi dari notifikasi pesan dia buat merasa berharga. Kamu tahu harga diri kamu ditentukan oleh nilai yang kamu bangun saat kamu sendirian. Disiplin kamu, tujuan kamu, dan yang paling penting, hubungan kamu sama Tuhan. Ulangi dalam hati, saya tidak panik, saya tidak cemas. Kebahagiaan saya tidak bergantung pada siapapun di luar sana. Kamu adalah master atas waktu, atas uang, dan atas emosi kamu sendiri. Dan master tidak pernah menukar harga dirinya dengan nafsu murahan. Pilih jalan sunyi, raih hadiah terbaik. Jalan kamu mungkin sunyi kawan. Saat teman-teman kamu sibuk berpesta di klub malam di Surabaya, kamu sibuk belajar. Saat teman-teman kamu galau karena wanita, kamu sibuk merayu Tuhan dan merancang tujuan hidup kamu. Jangan takut terlihat berbeda. Salam pria sejati. Semangat kawan. Ya.